Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat dimanapun Engkau berada. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Come on. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Come on church, come on. Kami yang telah ditebus, amin, dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Yes, amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Come on. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Haleluya. Come on, church. Sukacita surga, Ya. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Sekali lagi kalian terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergerak. Come on. Haleluya.
semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Na 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 na, oh. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, oh, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin, come on, come on. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Amin. Kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Gembala. Silakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, minggu ini adalah minggu terakhir dari bulan keluarga, sebagaimana yang dicanangkan oleh BPH GBI. Saat ini juga kita sama-sama mau renungkan satu hal, yaitu membangun hubungan yang kokoh di antara keluarga. Berbicara tentang hubungan, bagaimana keadaan kita saat ini antara kita dengan saudara-saudara kita di sekitar kita, secara khusus keluarga. Apakah hubungan kita sedang memburuk? Atau mungkin hubungan kita biasa-biasa saja dalam arti stagnan? Atau seperti yang Tuhan inginkan, bahwa hubungan itu harus terus bertumbuh. Dan saya percaya ini juga menjadi kerinduan kita semua. Kita mempunyai satu hubungan yang satu dengan yang lain, dan itu terus bertumbuh. Tentunya di dalam pengenalan kita akan satu dengan yang lain, sehingga memiliki kasih yang terus itu berkembang dalam kehidupan anggota keluarga yang ada. Saya percaya kalau ini kita lakukan, kita akan melihat bagaimana keluarga kita menjadi satu keluarga yang diberkati Tuhan. Dan biarlah hari ini juga kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya selalu yakin akan terus memperlengkapi kita, memperkaya kita untuk semakin seperti yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI Basilea Kelapa Gading yang dikasihi Tuhan. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu meskipun secara online. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Jemaat GBI Basilea yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk satukan hati dan kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami bersekutu Tuhan, bersatu hati memuji memuliakan Tuhan. Dan kami saat ini rindu mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi penuntun bagi langkah kami Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan, sampaikanlah firman-Mu, kami mau mendengar. Kami percaya bahwasanya firman-Mu memberikan kekuatan bagi setiap jemaat. Memberikan jawaban bagi setiap kami yang bertanya-tanya. Dan memberikan penghiburan bagi kami yang khawatir, letih, lesu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bila perkataan yang diucapkan bukan perkataan manusia, namun Roh Kudus Tuhan yang mengilhami. Karena kami percaya bahwasanya kuat kuasa-Mu itulah yang mengubahkan kami, menghibur kami, dan membawa kami untuk bisa semakin mengenal Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya diberikan tema membangun hubungan atau relasi yang kokoh di dalam keluarga. Membangun hubungan atau relasi yang kokoh di dalam keluarga. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 13 ayat 14, demikian bunyinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah salam penutup dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Di akhir surat ini, Rasul Paulus mengucapkan berkat, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi di ayat ini kita lihat bahwasanya ada 3 pribadi di dalam satu, Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, dan Roh Kudus. Pada saat kita berbicara tentang relasi atau hubungan di dalam keluarga, maka kita harus bercermin dari relasi atau hubungan dari Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, 3 pribadi di dalam satu. Kita melihat bahwasanya Allah Tritunggal memiliki kesatuan yang sangat luar biasa. Memiliki relasi yang sangat erat. Mesra, sehati, sepikir. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan, baiklah kita. Yang dimaksud kita adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia. Ada satu kesatuan, ada satu hubungan yang erat, ada satu hubungan yang mengasihi, ada satu hubungan relasi yang mesra di dalam Allah Tritunggal. Dan seperti itulah seharusnya hubungan setiap kita di dalam keluarga. Hubungan antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, orang tua dengan anak, hubungan antara suami dan istri, seharusnya berkaca pada hubungan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang begitu mesra, begitu satu, begitu hubungan yang sangat solid. Allah Tritunggal meskipun dalam 3 pribadi yang berbeda, namun dalam kesatuan yang menciptakan manusia. Kita lihat dalam Kejadian 1:26-27. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar dari ayat ini bagaimana seharusnya hubungan di dalam keluarga itu dibangun. Hal-hal apa sajakah yang harus ada di dalam keluarga supaya hubungan di dalam keluarga itu menjadi semakin bertumbuh,
Bapak Ibu, pada saat kita berbicara tentang hubungan relasi di dalam keluarga, ada 3 kemungkinan hubungan di dalam keluarga. Yang pertama, hubungannya semakin memburuk. Karena keluarga penuh dengan konflik, karena keluarga penuh dengan perseteruan, karena keluarga tidak memperdulikan satu dengan yang lain, maka hubungannya memburuk. Lalu yang kedua adalah hubungan yang stagnan. Hubungan yang tidak berkembang lebih lagi, tidak memburuk, tapi stagnan, biasa-biasa saja. Hubungan di dalam keluarga yang seperti ini juga hubungan yang tidak ideal. Karena Tuhan menciptakan keluarga sebagai tempat di mana manusia atau anggota di dalam keluarga itu saling berelasi. Dan di dalam Tuhan ada relasi yang bukan hanya semakin memburuk, bukan stagnan, namun semakin meningkat. Relasi yang semakin kuat. Itu yang Tuhan rancangkan di dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang Tuhan rancangkan, ada hubungan yang semakin lama semakin intim. Hubungan relasi yang semakin lama semakin mesra. Jadi yang dirancangkan Tuhan, suami istri semakin lama bukan sepertinya biasa-biasa saja, enggak. Tapi seharusnya yang sehat adalah semakin mesra, semakin mengenal, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang seharusnya, itu yang Tuhan rancang. Hubungan antara orang tua dengan anak itu semakin baik. Bukan semakin memburuk, bukan biasa-biasa saja, namun bertumbuh. Ya. Family is to grow. Ya. Keluarga adalah tempat untuk bertumbuh. Keluarga bukan tempat untuk mencari kebahagiaan, mencari kesenangan. Tapi keluarga adalah tempat untuk setiap anggota keluarga bertumbuh. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh di dalam kasih cinta kepada Tuhan. Dan juga bertumbuh di dalam hubungan satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan rancangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga saat ini kita akan belajar apa saja yang harus ada di dalam sebuah keluarga, supaya keluarga tersebut memiliki relasi yang semakin lama semakin baik. Kita mengacu pada 2 Korintus 13 ayat 14. Yang pertama, 3 hal untuk membangun hubungan atau relasi yang kokoh di dalam keluarga. Yang pertama, kasih karunia. Saya ulangi, kasih karunia. Harus ada kasih karunia di dalam keluarga. Kita lihat di dalam 2 Korintus 13 ayat 14, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia adalah anugerah, pemberian, berkat dari Allah yang kita terima meskipun sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Itu kasih karunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi di dalam keluarga itu harus ada pengampunan, harus ada anugerah yang melimpah. Jika di dalam keluarga tidak ada pengampunan, tidak ada anugerah, maka hubungan di dalam keluarga tidak akan berkembang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluarga itu diciptakan Tuhan memiliki atmosfer yang penuh dengan pengampunan. Jika di tempat lain kita melakukan kesalahan, mungkin di kantor Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ada namanya SP1, SP2, SP3. Kalau SP3 tetap tidak berubah, karyawan bisa dipecat. Tapi di dalam keluarga, tidak ada yang namanya SP1, SP2, SP3. Kenapa? Karena di dalam keluarga harus ada pengampunan. Harus ada anugerah berlimpah-limpah. Jadi suami atau istri melakukan kesalahan itu wajar. Konflik di dalam keluarga itu wajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun pastikan di dalam permasalahan tersebut ada pengampunan. Sebesar apapun kesalahan yang dilakukan di anggota keluarga kita, pastikan di dalam keluarga kita pengampunan itu melimpah. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diselamatkan itu karena kasih karunia. Bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, kita harus penuh dengan kasih karunia di dalam keluarga kita, supaya kita bertumbuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau keluarga itu tidak ada kasih karunia, maka setiap anggota keluarga tidak akan merasakan yang namanya aman di dalam keluarga. Di dalam rumah, itu menjadi tempat yang sangat mencekam. Karena setiap kesalahan pasti ada punishment, pasti ada hukuman.
Dan itu orang tua mungkin melihat anaknya melakukan kesalahan, bisa diulang-ulang kesalahannya, diperkatakan terus-menerus kesalahan anak-anaknya. Dan hukumannya jauh lebih berat dibandingkan kesalahannya. Disiplin baik Bapak Ibu Saudara sekalian, karena disiplin itulah yang membuat anak kita menjadi naik level. Namun seringkali orang tua tanpa sadar memberikan disiplin atau hukuman, bahkan mungkin. Disiplin bukan hukuman Bapak Ibu ya. Hukuman yang sangat berat. Kesalahan anak hanya sedikit tapi hukumannya sangat berat, tidak setimpal. Itu akan membuat hati anak menjadi terluka. Ya. Dan yang menyedihkan Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga yang harusnya menjadi tempat yang pertama kali anak-anak merasakan kasih. Menemukan kasih itu di mana? Di dalam keluarga. Namun seringkali keluarga menjadi tempat di mana anak-anak itu merasakan kepahitan. Anak-anak merasakan sakit itu di keluarga. Sering terjadi seperti itu. Namun saya percaya, pastikan mulai saat ini, keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi tempat di mana penuh anugerah. Penuh anugerah. Selalu ada pengampunan. Selalu ada pengampunan. Saya pernah mendengar ada seorang suami istri yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun. Memang di awal pernikahannya suami tersebut melakukan kesalahan. Namun suami tersebut lalu minta maaf. Dan mereka setelah menikah, meminta maaf, pernikahan itu berjalan sedemikian rupa. Namun si istri terus belum bisa memaafkan. Sehingga hubungan pernikahan ini tidak bisa bertumbuh lebih lagi. Dan karena pernikahan yang buruk membawa pengaruh, hubungan di dalam keluarga juga memburuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa adanya pengampunan, maka relasi atau hubungan di dalam keluarga tidak akan pernah bisa bertumbuh. Tidak akan pernah bisa bertumbuh. Di dalam kasih karunia ada rasa aman. Amin Bapak Ibu. Di dalam kasih karunia ada rasa aman. Jadi rumah adalah tempat yang penuh dengan rasa aman. Kalau karyawan mungkin di kantor ada yang lihat bosnya datang, dia mulai takut, dia mulai bertindak berbeda pada saat ada bosnya datang. Namun pastikan di rumah penuh dengan rasa aman. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ayah datang dari kantor atau dari mana, anak-anak mendengarkan langkah ayahnya, tap, tap, tap. Dan anak-anak langsung ketakutan. Atmosfer di dalam keluarga langsung berubah. Seharusnya tidak seperti itu. Namun, rumah yang penuh dengan anugerah, rumah yang penuh dengan kasih karunia, maka akan ada rasa aman. Anak-anak tidak ketakutan. Istri tidak ketakutan. Suami tidak ketakutan. Aman. Anak-anak yang berada di dalam rumah yang memiliki rasa aman, anak-anak tersebut akan memiliki emotional healthy, kesehatan emosi yang baik. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu rindu anak-anak kita memiliki kesehatan emosi yang baik, pastikan rumah itu penuh dengan anugerah. Rumah di mana penuh dengan rasa aman, anak-anak akan berani menyatakan pendapat mereka, Bapak Ibu. Anak-anak akan berani menyatakan pendapat mereka. Bapak Ibu, betapa seringkali anak-anak kita tidak berani mengutarakan pendapatnya. Bahkan tidak berani menyatakan masalah-masalahnya. Tidak berani menyatakan apa yang mereka rasakan. Karena mungkin rumah kita tidak dibangun dengan rasa aman. Tidak dibangun dengan atmosfer yang penuh dengan pengampunan. Sehingga anak-anak takut. Anak-anak takut. Karena ketakutan itu maka relasi hubungan di dalam keluarga tidak pernah menjadi bertumbuh. Stagnan Bapak Ibu Saudara sekalian. Takut. Dan rumah di mana penuh dengan kasih karunia, maka anak-anak akan memiliki keberanian, Bapak Ibu. Keberanian. Nah, sifat-sifat baik ini itu akan terus dibawa anak ya. Setelah dia keluar rumah, bertumbuh dewasa, dia akan menjadi pribadi yang berani mengutarakan pendapatnya. Dia akan menjadi pribadi yang bisa mengungkapkan emosinya dengan baik. Dia adalah pribadi yang memiliki prinsip, memiliki sikap, karena semua hal-hal yang baik tersebut sudah dibangun di dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Betapa keluarga itu sangat penting untuk masa depan anak. Masa depan anak. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan keluarga kita adalah keluarga di mana penuh dengan
kasih karunia, penuh dengan pengampunan. Bukan hanya penuh dengan pengampunan, namun untuk mengampuni dan untuk diampuni. Katakan bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengampuni dan saya mau diampuni. Lalu yang kedua, hal yang harus ada di dalam keluarga untuk membangun relasi atau hubungan yang kokoh. 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi yang kedua adalah kasih Bapak Ibu. Pastikan di dalam keluarga, di rumah ada yang namanya kasih. Kasih itu bukan perasaan, tapi kasih adalah tindakan. Kita melihat konkret dari kasih, kita bisa lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Jadi pastikan di rumah kita, di dalam keluarga kita ada kesabaran satu dengan yang lain Bapak Ibu. Kita semua manusia yang tidak sempurna. Ya, manusia yang tidak sempurna ada di dalam satu rumah, di dalam satu keluarga. Jika tidak ada kesabaran, pasti akan banyak konflik Bapak Ibu. Sabar akan kelemahan orang lain. Sabar akan kelemahan orang lain. Karena kita juga sadar kita banyak kelemahan Bapak Ibu. Kasih itu murah hati. Murah hati. Sehingga bapak-bapak tidak boleh pelit terhadap ibu-ibu. Ya. Murah hati. Murah hati artinya penuh dengan pengampunan juga. Kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Seorang bapak tidak bisa mengatakan, saya di sini paling berkuasa karena saya yang mencari makan. Saya adalah pemberi nafkah di dalam keluarga. Itu namanya sombong Bapak Ibu. Tidak boleh seperti itu. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu kasih. Ia tidak pemarah Bapak Ibu Saudara sekalian. Pastikan di rumah kita tidak menjadi pribadi yang pemarah. Kerjanya marah-marah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu kasih. Ini sering nih ibu-ibu biasanya ya, menyimpan kesalahan bapak-bapaknya, suaminya. Nggak boleh Bapak Ibu. Anak-anak juga seperti itu. Orang tuamu bukanlah seorang pribadi yang sempurna. Ya. Mereka juga bertumbuh. Mereka juga di dalam pertumbuhan rohani, kedewasaan. Mereka sering melakukan kesalahan. Tapi pastikan anak-anak tidak menyimpan kesalahan mereka. Tidak mengingat-ingat kesalahan mereka. Itu namanya kasih. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, penuh dengan pengharapan. Sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, mungkin Anda saat ini berada di dalam keluarga yang tidak ideal. Mungkin seseorang di dalam keluarga itu troublemaker, atau belum bertumbuh di dalam Tuhan, atau memiliki sikap-sikap dan tindakan yang unik, atau pribadi yang susah. Tapi kalau kita kasih, di sini dikatakan sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, sabar menanggung segala sesuatu, karena itulah kasih. Dan kenapa kasih harus dipraktekkan di dalam keluarga? Saya percaya keluarga adalah tempat utama di mana anak-anak itu mengalami kasih. Mengalami kasih dari orang tuanya. Sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan dari mimbar gereja, Allah mengasihimu. Dia paham apa itu artinya kasih, karena dia mengalami kasih dari kedua orang tuanya. Saat ini banyak terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, anak muda yang dia tidak bisa menggrab, dia tidak bisa mendapatkan makna dari apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan lewat firman Tuhan, misalkan tentang kasih, karena dia tidak pernah mengalami kasih. Dia tidak mengalami kasih di rumahnya. Dia tidak pernah mengerti rasanya dipeluk oleh orang tua. Dia tidak mengerti rasanya kasih. Sehingga apa yang disampaikan di gereja menjadi abstrak bagi dia, karena dia tidak memiliki pengalaman. Rumah adalah tempat di mana kita memiliki pengalaman dikasihi, mengasihi. Itu di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan di tempat yang lain. Pastikan di rumah setiap anggota keluarga itu merasakan kasih satu dengan yang lain, sehingga mereka tidak akan mencari kasih di tempat-tempat lain. Pastikan di keluarga kita. Banyak anak-anak muda Bapak Ibu Saudara sekalian yang karena tidak ada kasih di dalam keluarga, mereka mencari kasih dalam geng,
kelompok gangster, kelompok motor dan lain sebagainya. Mereka mencari kasih di dalam kelompok-kelompok tersebut. Ya. Mereka tidak peduli bahwasanya di kelompok tersebut mereka dipengaruhi oleh banyak hal yang negatif. Karena pada dasarnya mereka mencari kasih, mereka mencari penerimaan. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga kita tidak menjadi anggota keluarga yang haus akan kasih. Haus akan kasih. Tapi kasih itu dipenuhi, dirasakan di dalam keluarga. Kolose 3 ayat 14 mengatakan, kasih di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melakukan kasih, sabar, murah hati, tidak cemburu, itu bukan hal-hal yang biasa saja, namun itu memiliki kuasa untuk mengikat dan mempersatukan keluarga kita. Praktekkan kasih di dalam keluarga, maka kasih itu memiliki kuasa untuk mengikat dan mempersatukan keluarga semakin menjadi satu. Kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu Saudara lakukan tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Kenangan-kenangan yang Bapak Ibu Saudara lakukan, bangun di dalam keluarga, itu akan menjadi hal yang menguatkan keluarga kita. Kasih tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia akan menguatkan, mempersatukan keluarga. Kasih itu memberi Bapak Ibu, bukan menuntut. Kasih itu memberi dan bukan menuntut. Seringkali kita dituntut. Ya. Mungkin kita mendengarkan firman Tuhan, lalu setelah Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, lalu menyenggol pasangannya, tuh dengerin tuh. Menuntut. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Memberi. Kasih itu memberi. Jangan menuntut orang lain, namun memberi. Memberi. Apa yang bisa saya beri bagi orang tersebut, supaya dia bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya dia bisa mengalami kasih, supaya dia bisa terhibur, supaya dia bisa maju. Apa yang bisa saya beri, itu harus dipikirkan kalau kita mengasihi anggota keluarga kita. Kasih itu memberi, bukan menuntut. Korintus 13 ayat 3 mengatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kita memberikan uang yang begitu banyak bagi anak kita, kita memberikan semua fasilitas, namun anak-anak kita atau istri kita atau suami kita menjadi tidak merasakan kasih dari kita, maka hal tersebut tidak ada artinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kelimpahan materi tidak akan ada artinya jika di dalam keluarga tidak ada kasih Bapak Ibu. Dikatakan apa di sini? Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, ya, menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi kalau nggak punya kasih, sedikit pun nggak ada faedahnya bagiku, kata Paulus, dan juga bagi keluarga. Tidak ada faedahnya, tidak ada faedahnya. Jadi pastikan apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan di dalam keluarga, pastikan ada kasih di situ. Itu akan memiliki kuasa yang menguatkan, mempererat, mengikat keluarga, sehingga keluarga memiliki satu kesatuan yang semakin intim, dari satu hari ke hari yang lain. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, hal yang membangun hubungan atau relasi menjadi semakin kokoh di dalam keluarga. Kita lihat di dalam 2 Korintus 13 ayat 14, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Jadi yang ketiga adalah persekutuan Roh Kudus. Persekutuan. Di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus itu ada keintiman. Jadi hal yang ketiga yang harus ada di dalam keluarga supaya hubungan anggota keluarga satu dengan yang lain semakin bertumbuh, semakin solid, semakin satu, harus ada keintiman. Keintiman dasarnya adalah apa? Persekutuan Roh Kudus. Karena di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus ada keintiman, keterbukaan. Maka di dalam keluarga harus ada keintiman, keterbukaan. To know and to be known. Untuk mengetahui dan untuk diketahui. Tidak ada yang namanya privacy di dalam keluarga.
Tidak ada yang namanya sesuatu yang harus disembunyikan di dalam keluarga. Bapak Ibu harus terbuka di dalam keluarga. Gak perlu menyembunyikan sesuatu. Adam dan Hawa pada saat tidak berdosa, mereka telanjang dan mereka oke buat mereka. Namun setelah mereka berdosa, mereka berusaha sembunyi. Mereka menyembunyikan sesuatu. Mereka malu melihat satu dengan yang lain. Mereka malu terhadap Tuhan. Karena ada dosa. Tapi jika di dalam keluarga ada keintiman, ada keterbukaan, maka relasi, hubungan akan semakin lama semakin baik. Filipi 2 ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, bagaimana aplikasinya di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian? Keintiman, keterbukaan. Ya, kita tidak boleh menyembunyikan sesuatu Bapak Ibu. Ya, seluruh keluarga itu harus mengerti apa isi hati anggota yang lain. Terbuka. Kami biasakan di dalam keluarga kami ada mesbah keluarga. Dan tentu saja di dalam mesbah keluarga yang penting adalah pembacaan firman Tuhan. Namun buat saya pribadi dan buat anak-anak saya, paling menyenangkan pada saat mesbah keluarga adalah kami bisa sharing satu dengan yang lain. Dan di situ anak-anak saya yang masih kelas 1 SMP dan kelas 2 SMP, dia curhat kepada orang tuanya. Itu waktu yang paling menyenangkan buat saya. Mereka curhat tentang teman-temannya, curhat tentang masalahnya, curhat tentang media sosial, curhat tentang apapun, dia curhat. Dan disitulah keterbukaan di dalam mesbah keluarga. Komunikasi, keterbukaan, dan kami tidak pernah menghakimi. Saya sebagai orang tua tidak pernah menghakimi, melarang anak saya dengan nggak boleh ini, nggak boleh itu, segala macam. Dan pada saat dia bercerita apapun, saya berusaha mendengar. Memang kalau ada kesalahan, saya berikan nasihat, tapi saya berusaha mendengar dan saya appreciate apa yang mereka sampaikan. Sehingga karena anak-anak merasa aman, mereka semakin lama semakin terbuka, apapun mereka ceritakan. Dan ini adalah syarat untuk keluarga kita bisa bertumbuh semakin lama, memiliki relasi yang semakin baik. Ada keterbukaan, tidak ada yang perlu ditutupi. Ada keterbukaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam keintiman saya juga mencatat ada satu hal yang penting di dalam keintiman, yaitu adanya prioritas. Keluarga itu harus menjadi prioritas Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan bersama-sama, prioritas. Persekutuan, keintiman tidak mungkin jika keluarga tidak dijadikan prioritas. Tidak mungkin. Seluruh anggota keluarga sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tidak mungkin tercipta persekutuan di situ. Tapi jika kita menjadikan keluarga sebagai prioritas, maka saya percaya ada hubungan yang semakin lama semakin baik. Prioritaskan keluargamu Bapak Ibu. Ya, dibandingkan pekerjaanmu. Bekerja itu penting, sangat penting. Harus dibandingkan pelayananmu, dibandingkan hobimu, dibandingkan sekolahmu, dibandingkan lesmu, dibandingkan apapun kecuali dibandingkan Tuhan. Tuhan harus yang paling utama, namun keluarga harus menjadi prioritas. Namun kita lihat saat ini dosa itu merusak keluarga, dosa merusak prioritas sehingga keluarga tidak lagi menjadi pusat aktivitas. Keluarga nggak lagi menjadi pusat aktivitas, namun yang menjadi pusat aktivitas adalah pekerjaan, karir, hobi, pelayanan, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itulah, karena keluarga tidak menjadi prioritas, maka hubungan di dalam keluarga menjadi semakin lama semakin memburuk. Keluarga harus jadi prioritas Bapak Ibu Saudara sekalian. Pastikan di dalam list kita yang mungkin kita buat sehari-hari kita, mungkin Bapak Ibu ada yang membuat list. Kalau saya setiap hari membuat list apa yang harus saya lakukan, 1, 2, 3 saya buat list. Tapi pastikan yang pertama kali apa yang akan saya lakukan bersama dengan keluarga saya hari ini, itu harus menjadi prioritas. Kita nggak bisa katakan itu sudah otomatis melakukan sesuatu bersama keluarga, otomatis. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita tidak secara intensional kita jadwalkan, kita jadikan prioritas, maka keluarga akan menjadi sesuatu yang mendapatkan sisa-sisa dari kita.
tenaga kita yang tersisa itu buat keluarga. Kreativitas kita yang tersisa itu buat keluarga. Sehingga banyak sekali terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang sangat berkreasi, kreatif luar biasa di pelayanan. Tapi jika di keluarga dia tidak kreatif, dia bingung harus ngapain. Di dalam pelayanan dia punya ide-ide yang luar biasa, kreatif. Tapi di keluarga sepertinya kreativitasnya mati. Ada juga karyawan, ada juga pengusaha mungkin di dalam bisnisnya dia kreatif. Tapi di keluarga dia sepertinya nggak tahu harus ngapain. Karena keluarga tidak dijadikan prioritas. Waktumu yang terbaik berikan buat keluarga. Tenagamu yang terbaik berikan buat keluarga. Dan kita akan lihat apabila kita memprioritaskan keluarga, maka sebagaimana Mazmur 133, pernikahan menjadi rukun, keluarga menjadi rukun, dan berkat Tuhan turun. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Bapak Ibu harus alami. Kalau kita memprioritaskan keluarga, maka pernikahan kita akan rukun. Pernikahan kita akan rukun, keluarga kita akan rukun, dan berkat itu akan turun bagi keluarga kita. Kalau kita memprioritaskan keluarga. Tapi kalau kita tidak memprioritaskan keluarga, keluarga kita bermasalah, pelayanan kita pun menjadi terimbas, pekerjaan kita pun menjadi terimbas, dan lain sebagainya. Prioritaskan keluargamu. Saya percaya, jika kita prioritaskan keluarga, keluarga kita akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau sampaikan bagi kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan di GBI Basilia Kelapa Gading, supaya mereka memiliki keluarga yang semakin lama semakin bertumbuh di dalam relasi mereka Tuhan. Bukan relasi yang statis, stagnan, dan juga relasi yang semakin memburuk. Namun bertumbuh, mengenal satu dengan yang lain, sehingga mereka bisa bertumbuh juga di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Karena mereka mengalami kasih, acceptance, penerimaan di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat GBI Basilia Kelapa Gading Tuhan, untuk menjadi gereja yang terus membawa banyak jiwa Tuhan bagi Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang terus bertumbuh dengan sehat, kuat Tuhan, dan terus berdampak semakin lama semakin luar biasa. Hamba berdoa bagi gembala dan juga staf gembala, setiap pengerja di tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan yang satukan mereka memiliki satu yang visi Tuhan dari gembala Tuhan, untuk gereja ini bisa terus maju Tuhan, melayani Tuhan, dan untuk menyaksikan Kristus di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga yang mungkin saat ini sedang di dalam permasalahan, di dalam pergumulan, atau sakit penyakit karena COVID, karena apapun. Hamba berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan yang jamah mereka, Tuhan yang pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hubungan yang rusak di dalam keluarga Tuhan, pulihkan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih Kristus nyata di dalam keluarga. Nama Tuhan dimuliakan, dan biarlah keluarga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kembali kita sama-sama mau mengingat kasih Tuhan yang besar atas hidup kita, yang Dia sudah buktikan di atas kayu salib. Dan hari ini melalui roti dan anggur yang sama-sama kita mau mengenang bagaimana penderitaan Kristus dan apa yang Dia lakukan itu karena Dia mengasihi kita. Mari kita angkat roti yang saya percaya kita semua sudah mempersiapkan di rumah masing-masing, dan kita mau bersyukur buat apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Kita angkat roti tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghargai dan menghormati akan tubuh Kristus. Sebagaimana Kristus berkata bahwa setiap kali kita makan, biarlah kita boleh mengenang akan penderitaan Kristus. Hari ini Bapak Ibu yang percaya, roti yang di tangan kananmu berbicara tentang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita terima dengan bersyukur dan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saat ini kita juga mau ambil cawan atau anggur yang ada di tangan kita masing-masing. Dan kita mau angkat tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda kita juga menghormati dan menghargai akan darah Kristus. Dan biarlah setiap kita saat ini yang percaya bahwa anggur yang ada di tangan kanan Bapak Ibu Saudara semua adalah darah Kristus yang dicurahkan bagi kita menjadi satu meterai perjanjian baru di mana hidup kita dibenarkan, dikuduskan oleh darah Kristus. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh bersama dengan umat-Mu Tuhan mengadakan satu perjamuan kudus yang mengingatkan kami akan kasih Tuhan. Biarlah itu boleh terus membuat kami semakin menghargai akan pengorbanan-Mu. Biarlah hidup kami semakin hari semakin mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima. Haleluya. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, hari ini kita sampai di penghujung akan ibadah kita. Dan kita juga bersyukur boleh terus melakukan ibadah ini dengan hati yang menghormati Tuhan. Sekalipun kita sampai hari ini masih melakukannya secara online. Dan saya ingin menyapa Bapak Ibu yang baru pertama bergabung dengan kami. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin dibimbing dan didoakan, silahkan menghubungi hotline prayer kami yang akan dapat dilihat setelah ibadah ini selesai. Baik, saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh menyelesaikan ibadah kami dengan hati yang bersyukur karena kami boleh tetap membangun kehidupan yang menghormati Tuhan, menghargai Tuhan di dalam segala keterbatasan yang ada dalam hidup kami. Dan kami terus mendoakan setiap umat-Mu Tuhan yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di dalam siaran online ini. Kami tahu Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap umat-Mu. Dan bahkan kami terus mendukung di dalam doa saat ini buat saudara-saudara kami yang sedang terpapar. Tuhan, Engkau jamah dimanapun mereka ada, kiranya kuasa Tuhan menyembuhkan mereka. Satu persatu Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan kami akan melihat dan mendengar kesaksian besar terjadi atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi setiap umat Tuhan yang ada juga kami terus berdoa, jaga lindungi Tuhan. Biarlah setiap kami boleh dengan tertib melakukan protokol kesehatan sehingga semuanya itu juga menjadikan gereja-Mu sebagai bagian dari solusi bagi bangsa dan negara kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami mau terima berkat dari Tuhan. Dan kami bersyukur buat semua kasih dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita. Dan bila setiap kita terus boleh dengan percaya menerima berkat yang terbesar Tuhan sediakan bagi kita, yaitu Kristus yang menyertai kita sepanjang umur hidup kita. Sehingga kita mampu melihat penyertaannya, kekuatannya, kuasanya, keajaibannya di sepanjang jalan hidup kita. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.